Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya anak ustazah sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun. Amin Allah amin. Oke, kali ini ustazah akan membagikan materi atau menjelaskan materi kelas 7, yaitu tentang materi dan perubahannya. Jadi nanti ustazah akan membahas 4 materi pokok. Yang pertama ayat Al-Quran tentang materi dan perubahannya, kemudian cara mengklasifikasikan materi, kemudian cara memisahkan campuran, dan terakhir benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Masuk yang pertama ayat Al-Quran tentang materi dan perubahannya. Ustazah ambil Quran Surah Al-Hadid ayat 25, di mana di sini dijelaskan tentang besi, di mana besi ini merupakan salah satu zat unsur yang ada pada kimia. Makanya saya ambil yang ini. Oke, kita masuk pada yang kedua, klasifikasi materi. Sebelumnya kita harus tahu dulu materi itu apa sih? Jadi materi itu merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang, di mana materi berdasarkan wujudnya dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, bisa dilihat pada gambarnya seperti apa zat padat, cair, dan juga gas. Nah, ini merupakan perbedaan antara zat padat, cair, dan juga gas. Di mana pada zat padat, dia jarak antar partikelnya sangat rapat. Kalau pada cair, dia lebih renggang. Dan juga kalau pada gas, dia sangat renggang. Bisa dilihat pada gambar yang ustazah lihatkan sebelum ini. Kan ada tadi gambar, itu merupakan partikel yang ada pada zat padat, cair, dan juga gas. Kemudian ciri-ciri selanjutnya nanti bisa anak ustazah baca. Oke, kita masuk pembahasan selanjutnya, unsur, senyawa, dan campuran. Jadi kita bahas satu-satu. Yang pertama unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Jadi dia tidak bisa dibagi lagi menjadi sederhana. Contohnya seperti karbon, hidrogen, ataupun oksigen. Ini ada ustazah buat gambarnya, itu merupakan unsur periodik. Jadi semua yang ada di unsur periodik itu merupakan unsur. Semuanya itu termasuk unsur. Ada yang nomor 1 hidrogen juga dan lainnya. Itu disebut dengan unsur. Kemudian unsur ini terbagi menjadi 2, unsur logam dan non-logam. Jadi unsur logam ini ada 9. Bisa dilihat, bisa dibaca nanti. Kemudian ada unsur non-logam. Ini terbagi menjadi 7. Ada oksigen, hidrogen, karbon, iodium, nitrogen, dan lainnya. Nih, terdapat perbedaan antara unsur logam dan non-logam. Jadi kalau logam ini dia berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan, kemudian konduktor listrik panas. Sedangkan non-logam kebalikan dari ciri-ciri dari logam tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, senyawa, di mana senyawa ini merupakan zat yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dan tersusun dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi senyawa ini merupakan gabungan dari 2 unsur atau lebih yang berbeda. Contohnya seperti NaCl atau garam, dia 2 gabungan, Na natrium 1, kemudian Cl klorida 1. Jadi dia 2 gabungan unsur yang berbeda. Atau contohnya seperti H2O, hidrogen 1, oksigen 1. Jadi dia 2 unsur yang berbeda. H2O ini disebut dengan air. Kemudian yang ketiga yaitu campuran, di mana campuran ini merupakan zat baru yang terbentuk dari gabungan beberapa zat secara langsung tanpa adanya reaksi kimia. Jadi dia tidak melakukan adanya reaksi kimia. Contohnya seperti air gula. Air 1 dan gula 1. Jadi ini disebut dengan campuran.
Kemudian kita masuk pada jenis campuran. Jenis campuran ini terbagi menjadi dua, campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen ini dia komponen penyusunnya tersebar secara merata. Bisa kita lihat pada larutan air dan gula. Jadi dia tersebar secara merata, tidak bisa kita bedakan antara mana gula dan mana air. Yang kedua, campuran heterogen ini dia itu komponen penyusunnya tidak tersebar secara merata. Contohnya seperti minyak dengan air. Kalau kita lihat, maka tidak akan bersatu antara minyak dengan air. Nih, contoh dari campuran homogen ini ada juga larutan asam, basa, ataupun garam. Jadi larutan ini merupakan hasil dari zat pelarut dengan zat terlarut. Hasil dari itu disebut dengan larutan. Kemudian pada campuran heterogen ini dia itu ada juga contohnya koloid dan suspensi. Kalau koloid ini dia itu menyebar secara merata, tetapi partikel koloidnya dapat dibedakan dengan mikroskop ultra. Contohnya seperti susu, tinta, dan sebagainya. Kalau suspensi ini dia campuran heterogennya itu tidak dapat menyebar secara rata kemudian mengendap. Ini contohnya seperti air dengan pasir. Bisa kita lihat air dengan pasir. Pasirnya itu dia bergabung cuman mengendap di bawah gitu. Itu merupakan contoh dari suspensi. Selanjutnya kita masuk pada indikator asam dan basa. Terbagi menjadi dua, indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami ini yaitu bisa ditunjukkan melalui perubahan warna pada larutan asam dan basa seperti kunyit, bunga mawar, dan lain sebagainya. Kemudian ada indikator buatan. Indikator buatan ini merupakan hasil buatan manusia untuk mengetahui tingkat keasaman atau basanya suatu larutan. Terbagi menjadi tiga, kertas lakmus, pH meter, dan juga indikator universal. Kalau pada kertas lakmus ini, pada larutan asam, lakmus biru akan berubah menjadi merah, sedangkan pada larutan basa, lakmus merah ini akan berubah menjadi biru. Jadi kebalikannya. Sedangkan kalau dia netral atau garam, itu berada antara berada antara asam dengan basa. Kemudian pH meter. pH meter ini dia penggunaannya lebih praktis dibandingkan dengan kertas lakmus. Selanjutnya ada indikator universal. Indikator universal ini biasa digunakan juga untuk mengetahui tingkat keasaman atau basa suatu larutan. Jadi di sana dia ada kelompok-kelompoknya. Kalau dari pH nomor 1 sampai 6 dia disebut dengan asam. Sedangkan 7 itu disebut dengan netral. Kalau nomor pH-nya 8 sampai 14 disebut dengan basa. Itu aturan pemakaian dari indikator universal. Oke, kita masuk pada materi pokok yang ketiga, yaitu cara memisahkan campuran. Dia ada 5, filtrasi penyaringan, di mana dia itu merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Kalau yang kedua yaitu kristalisasi, merupakan metode untuk memisahkan zat padat pada larutan pekat. Kemudian yang ketiga, destilasi atau penyulingan, digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Kalau yang keempat, kromatografi yaitu suatu metode yang digunakan untuk memisahkan suatu warna dari warna penyusunnya. Jadi dia memisahkan, fokusnya pada memisahkan warna. Kemudian yang terakhir yaitu sublimasi, yaitu metode pemisahan zat padat dengan mengubah wujud zat padat menjadi gas atau dari wujud gas menjadi padat. Itu merupakan pengertian dari masing-masing cara memisahkan campuran. Gambarnya sudah ustazah buat sesuai dengan angka nomor. Jadi yang paling atas nomor 1 sampai nomor 2, kemudian yang ke bawah nomor 3 destilasi, yang keempat krematografi, dan yang kelima sublimasi. Nanti bisa Nana ustazah lihat gambarnya dan perhatikan bagaimana cara dari
setiap proses cara memisahkan campuran tersebut. Kemudian kita masuk pada materi yang terakhir, materi pokok, yaitu benda-benda yang mengalami perubahan terbagi menjadi dua perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika ini merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya seperti es yang mencair. Seperti yang kita ketahui, baik dalam bentuk padat ataupun cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Yang kedua yaitu perubahan kimia, di mana perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat aslinya. Jadi ini kebalikan dari perubahan fisika. Kalau pada kimia dia itu menghasilkan atau membentuk zat baru dengan ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama terbentuknya zat baru, yang kedua terbentuknya gas, yang ketiga terbentuknya endapan, yang keempat terjadinya perubahan warna, dan yang kelima terjadinya perubahan suhu. Contohnya seperti kayu yang terbakar ataupun pada perkaratan besi. Jadi nanti kalau ada anak-anak ustazah lihat sesuatu yang berubah berdasarkan zat kimia, berdasarkan ciri-ciri yang ustazah sebutkan tadi, itu disebut masuk ke dalam contoh perubahan kimia. Oke, sekian penjelasan dari ustazah. Alhamdulillah selesai pada bab ketiga ini dari kelas 7 tentang materi dan perubahannya. Jadi selama penjelasan ustazah tadi, kalau ada yang salah atau yang kurang mohon maaf. Kemudian semoga anak-anak ustazah paham apa yang ustazah jelaskan dan semoga bermanfaat bagi anak-anak ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.